Nyata itu kan bising. Yang gaib itu kan senyap gitu loh. Jiwa itu tersembunyi. Raga itu yang nampak. Iman itu hal yang ada di dalam hati, di daleman. Istilahnya mempercayai sesuatu yang tak nampak. Sedangkan Islam itu ada di luarnya. Kebebasan itu, Bapak Ibu. Kebebasan itu bising, ramai, ya. Tetapi keterikatan kita dengan keramaian, saya berikan contoh ya. Saya urai dari asal awal saja. Siang dan malam Bapak Ibu. Pernah nggak panjenengan bahwa bisingnya Makkah saat itu, ya, saat zaman jahiliyah, coba pertikaian, ya toh, pertikaian, pembunuhan itu, perampokan, ya, menyembah berhala, ya, membunuh anak perempuannya, saling berebut wanita, harta, tahta, bising. Lah, Rasulullah menyendiri di malam hari di Gua Hira. Ini loh nyambung. Ini yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan dulu maksud saya. Lalu di Gua Hira itu ada di puncak Bapak Ibu. Ada malam yang gelap. Ditambahi ada di dalam gua yang gelap. Ditambahi ketenangan hati. Bertumpuk tenang, bertumpuk tenang. Berpikir, bermunajat kepada Allah Sang Pencipta alam raya ini. Agar Nabi mendapatkan petunjuk. Bagaimana solusi dari kebisingan di luar sana itu bagaimana begitu. Nah, ada orang yang memilih bising itu tanpa ia sadari bahwa dia terjebak dalam kebisingan. Sehingga nyaman-nyaman saja. Ada orang yang memilih ketenangan. Sehingga rumah pun dia itu mencari tempat yang paling tenang dan tidak ramai, tidak bising. Tanpa terdengar suara apa ini namanya? Kendaraan yang ramai. Ia memilih mencari suara-suara yang original. Ada suara binatang malam di sana. Deritan-deritan binatang malam. Ada suara air mengalir yang itu menjadikan senyapnya malam itu menjadi nyaman. Dan seterusnya. Nah, banyak mana yang tenang dengan yang ramai itu? Banyak yang ramai. Disitulah saya mendapatkan topik bahwa ketenangan, keheningan itu terbungkus dalam keramaian. Pertanyaannya itu ada pada diri kita masing-masing. Sampai pada begini Bapak Ibu. Hati yang kita miliki ini, jiwa yang tersembunyi ini, roh yang tersembunyi di hati ini. Itu butuh ketenangan. Karena dengan tenang itu bisa berpikir wajar, normal. Tetapi orang sering mencari yang bising, yang nyata itu. Yaitu merawat badan jasmaninya. Sehingga menghabiskan sekian biaya untuk itu. Lupa merawat. Yang tenang itu padahal yang dibutuhkan itu kan tenang dalam hidup. Mereka tidak mendapati ketenangan dalam hidup karena yang dirawat itu bukan yang menuju ketenangan itu. Tapi menuju tambah bising. Tak perpanjang lagi. Ketika seseorang itu bahasa ininya begini. Tak kutipkan sedikit nggih Pak Kodar. Ini wakilnya Pak Kodar, tak sebut Pak Kodar ini. Kita semua itu kan percaya. Kita semua itu kan percaya Bapak Ibu.
bahwa hidup kita di dunia ini sudah dijamin Allah. Wes itu semua jawab di sini karena wis ngajine wis mbelenger sak suwe wis tenan. Ilmune wis akeh. Lah wis akeh to Pak Kodar. Ngaji bahwa hidup kita ini mulai nol bayi sampai mati nanti itu semua sudah dijamin kehidupan dunianya itu. Rizkinya, jodohnya, rumahnya sudah dijamin. Pertanyaannya Pak Kodar, kenapa kita masih berdoa kepada Allah untuk ditambahkan rezeki? Mestinya kan, tidak perlu ada doa lagi, wong kita sudah dijamin. Bahkan masuk neraka apa surga itu kita sudah dijamin. Lagi kan rotok bleset, bahasannya itu rotok bleset. Tetapi ini menyadarkan kita bahwa kita ini sudah diselesaikan oleh Allah perkara dunia sudah diselesaikan. Loh, masih ya Allah berikanlah kami rizki yang barokah. Loh, itu wis dicatat wis mari. Kenapa masih berdoa lah? Ini kan bicara saya ini kan krusial. Bicara saya ini kan rodok kayak orang yang murtad atau orang yang mengkufuri gitu. Tapi enggak. Normal saja pertanyaan saya ini. Kenapa ya Allah kok masih ada yang berdoa atau kita ini masih disuruh berdoa engkau sudah menyelesaikan urusan dunia kami. Kenapa kok masih berdoa? Bapak jenengan harus berpikir ini dan kata-kata saya ini mudah-mudahan menjadi apa ini namanya? Kebimbangan lalu menimbulkan pertanyaan gitu loh. Sehingga saya selesaikan ini agar tidak setengah-setengah. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita bekerja untuk apa? Sudah dijamin, kan begitu. Maka berdoa dan bekerja kita adalah untuk menyempurnakan ibadah saja. Yang kedua, mengikuti SOP perintah Allah. Bekerjalah, ya bekerja. Berdoalah, ya berdoa. Tetapi sebenarnya segala apa yang kita butuhkan telah diselesaikan oleh Allah. Catatan Allah itu maha pas. Dan dan meyakini hal seperti ini tidak bisa dalam kebisingan. Tidak bisa kita merawat jasad, tidak bisa. Tetapi merawat jiwa rohani, kedalaman kalbu. Baru bisa merasakan ya Allah ternyata ini, ya Allah ternyata itu. Dan butuh suasana yang tenang, butuh suasana yang apa ini namanya damai. Tidak saat bising, tidak saat orang itu mencintai dunianya. Enggak nyambung kalau diajak bicara begini enggak nyambung. Bukankah ada yang nyata dan bukankah ada yang gaib? Yang nyata pada badan ini seluruhnya perangkat keras di badan kita ini. Mau hati, mau jantung, mau paru, mau daging, mau darah. Semuanya bentuk fisik dan nampak. Ada yang tidak nampak. Rasa itu tidak bisa nampak. Tidak bisa. Rasa itu tidak bisa menampakkan atau mengerikan. Umpamanya kata manis. Ya apa sih manis itu? Menceritakan tentang manis itu pokoknya tidak bisa diurai. Panjenengan bisa menguraikan kata manis atau pahit. Rasa pahit itu nggak bisa kan? Nggak bisa kecuali panjenengan merasakan sendiri. Lah itu baru bisa bilang pahit. Rasa manis, panjenengan cerita, Bapak Ibu sekalian, manis itu rasanya ya manis, ya nggak bisa. Gak bisa. Kepahitan hidup. Enggak, Mas. Itu juga tidak bisa. Diceritakan pahitnya hidup itu. Ya gini-gini tidak bisa. Kecuali orang itu mengalami. Nah, manusia itu sering tidak mau dinasehati. Manusia itu tidak gampang percaya kalau dinasehati. Kecuali dia merasakan sendiri. Sudahlah kamu itu ngaji yo, sholat ya, baca Quran, nasihatnya berulang-ulang. Sing sabar, ini itu dan sebagainya.
Karena akhirat itu ada. Siksa kubur itu ada. Ada surga di sana, ada neraka di sana. Tidak gampang. Nah, untuk menjadikan mereka manusia percaya, harus mengalami. Mati dulu. Masuk alam kubur. Ada akhirat. Nanti akan mengalami. Lah, hal-hal yang belum dialami, itu dicobakan di dunia. Diberikan kesusahan, kesedihan. Nah, baru ngalami. Oh, sedih itu begini. Nah, begitu. Jadi Allah cobakan kesedihan atau musibah itu. Bahkan Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Lah ini loh. Enggak percaya kalau mati itu di sana itu ada begini-begini, enggak percaya. Akhirnya dicobakan oleh Allah mati. Akhirnya menyesal, minta kembali. Iya toh? Nah, di sini betapa manusia itu sulit diajak paham, dinasihati itu sulit. Nah, kita lanjutkan. Ada nyata dan ada gaib. Ini sebenarnya filenya banyak, tapi ya khawatir panjenengan itu tidak paham ya. Saya itu sebenarnya takut menjelaskan begini ini Pak Qadar. Takut. Jadi penjelasan begini ini harus bertemu. Ya online begini nih ya wis enggak apa-apa sih, enggak apa-apa online, tapi mudah-mudahan panjenengan merasakan apa yang saya rasakan. Memahami apa yang saya maksudkan. Jadi ada nyata adanya bagaimana kita mengetahui yang tak nampak itu, yaitu tadi yang saya bilang, rasa. Kalau gula itu kan nampaknya, kelihatannya. Itu tidak akan pernah bisa kita tahu rasanya gula itu gimana kecuali kalau sudah kita cicipi. Lalu setelah kita cicipi, proses berikutnya adalah menceritakan yang sudah kita cicipi itu. Yang kita rasakan itu menceritakan. Ayo gimana rasanya? Manis. Manis itu gimana? Nah, tidak bisa menceritakan. Nah, masing-masing punya rasa. Saya, panjenengan, semuanya punya rasa ketika menikmati indahnya ibadah. Nyambung apa mboten niki? Insya Allah nyambung ya. Bismillah insya Allah nyambung. Nyambung, Bang. Ada jiwa dan ada raga. Ada jiwa, ada raga. Ada fisik, ada non fisik. Yang tidak tahu bahkan kedalaman-dalamnya jiwa itu ya bahasanya dalamnya lautan dapat apa itu ya? Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Dalamnya lautan dapat kita duga, dalamnya hati tidak akan tahu. Artinya kedalaman itu membuat diri kita itu asik. Asik. Apa itu asik itu? Menikmati dengan nikmat. Ya, menikmati dengan sangat. Sehingga dunia ini ada masalah apa? Dadar-dadar. Itu tidak memiliki, tidak pengaruh. Tidak bingung. Tidak gampang gelisah dan resah. Lek dandani, lek gelem kalau mau memperbaiki daleman jiwa, kedalaman jiwa itu Bapak Ibu. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu iman dan Islam itu juga demikian. Kenapa kok ini dipasangkan oleh Allah? Ada keheningan, ada kebisingan. Kenapa dipasangkan oleh Allah? Ada iman, ada Islam. Ada yang nyata, ada yang gaib. Perihal Islam semuanya itu bil amal. Kapan lalu saya membahas ini kan dengan panjenengan. Apa Islam, apa iman? Bedanya kalau Islam itu ya rukun Islam yang 5 itu semuanya serba fisik, serba nyata. Ya syahadat pun terucap. Kalau iman urusan masing-masing kedalamannya dan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Itu kan ya surat An-Najm itu surat nomor 53. Coba Pak Qadar di apa ini namanya? Dibuka surat nomor 53 wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
Surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. La ayat ekornya itu wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Silakan Pak Qadar. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha halus ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Dia hanya yang mengetahui, yang bertakwa. Yang ngomong ini guru mesti lebih takwa dari yang diajak bicara. Belum. Karena hanya Allah saja yang tahu. Di antara panjenengan mungkin sudah waliullah, sudah takwa kepada Allah, imannya sudah oke, kuat. Belum tentu yang ngomong itu melebihi yang diajak bicara. Tentu saja semua dirahasiakan oleh Allah. Hanya ciri-ciri saja. Orang yang takwa itu ketaatannya kepada Allah itu tidak disangsikan. Yang sering disebut atau kita sebut sami'na wa ata'na. Kami taat, kami mendengar dan kami taati. Dan semuanya telah dicatatkan oleh Allah sesuai atau di manakah tingkat derajat mereka. Lalu Bapak Ibu ada kebebasan, ada keterikatan. Apa kita ini bebas? Bebas dalam keterikatan. Kapan lalu juga saya sebutkan. Kebebasan dalam keterikatan. Kebebasan dalam penjara. Bagaimanapun kita ini dipenjara oleh Allah. Justru di penjara ini kesempatan kita untuk berkhalwat. Coba sejarah-sejarah penjara. Bukankah Nabi Yusuf itu dipenjara? Dan bukankah Nabi Yusuf semakin dibimbing oleh Allah, semakin cerdas, semakin pandai, dan ini, dan itu, dan sebagainya. Bahkan betapa banyak orang yang dipenjara dalam kebenaran, lalu menghasilkan tafsir yang luar biasa, yang namanya tafsir Al-Azhar. Ya, siapa yang menyusun tafsir Al-Azhar? Ya, iya. Jadi Abdul Karim, ya toh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hamka Haji Abdul Karim, ya. Bapak tafsir kita pertama di Indonesia, ya. Walaupun demikian, dalam keadaan seperti itu, terasing, justru tenangnya di penjara menjadikan karyanya sangat luar biasa. Kita pada saat ini dipenjara oleh Allah di dunia. Penjara yang mestinya kita merenungi diri bahwa kita ini hanya ditransitkan sebentar di dunia untuk melompat jauh, yaitu di surga nanti. Bagi orang yang paham bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman, maka ia akan berkhalwat, ya, untuk selalu mentaati Allah dan tidak lupa dunianya tetap dicari. Makanya ayatnya Al-Qasas itu ya. Al-Qasas ayat yang ke-70 wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itu kan surat Al-Qasas ayat 70, ingat saya itu. Nggih, monggo boleh dicari Pak, diterjemahkan. Ayat pinten Bang? Ayat 77. Oh, 7 ya. Ya.
Wabtaghi terakhir. fima Nggih, ataka Allah. terakhir nih. Monggo. Dan nggih. Dan carilah yakni pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, iya para jamaah yang dirahmati Allah. Dunia itu sekedar. Karena dunia sudah diselesaikan oleh Allah. Nah, yang berikutnya ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu Bapak ketenangan. Keburukan itu ibu-ibu, itu bising. Buat kita resah. Membuat kita gelisah. Ciri orang yang baik itu ketika gelisah telah melakukan sesuatu keburukan. Bingung ketika melakukan ke satu keburukan. Merasa dihantui oleh dosa-dosa yang ia lakukan. Sedangkan kebaikan itu membawa arah kepada ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Tetapi banyak orang membungkus kebaikan itu dengan keburukan. Kebaikan, bagaimana membungkus keburukan? Ketika dia berbuat baik sholat, dia masih berbuat keburukan. Mestinya khusyuk 5 menit itu mampu menginspirasi dirinya khusyuk dalam keseharian. Lanjut. Jiwa rohani kalbu. Semua itu adalah bahan alat untuk menuju tenang itu. Tidak cukup hanya satu. Jiwa ada di sana, rohani ada di sana, kalbu juga di sana. Bahkan absar, afidah disebut oleh Al-Quran. Itu semuanya adalah perangkat lunak untuk menempuh. Cukup alat itu, kata Allah. Mencukupi alat itu, inna sam'a wal basar wal fu'ada. Atau inna sam'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. 3 perangkat ini Allah anggap cukup untuk menelisik bahwa ia akan menemukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. 3 perangkat yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati itu Allah anggap cukup. Kenapa kok akhirnya Allah tanyakan? Kalau tidak bisa menemukan Allah Tuhannya dan mengimaninya, berarti dia salah menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya, kalbunya. Makanya ditanya oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bapak Ibu yang dirahmati, boleh dibuka Pak Kodar dalam surat Al-Isra ayat 36, surat nomor 17 ayat 36 itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Monggo. Nggih. Nggih 3637 napa 36-an, Pak? 36 saja. Nggih. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungan jawaban. Wes. Rasanya Bapak Ibu,
itu cukup untuk memberitahu kita bahwa pendengaran akan ditanya oleh Allah, penglihatan akan ditanya oleh Allah, hati nurani, kalbu itu pun juga akan ditanya oleh Allah. Mengapa ditanya? Karena perangkat itu Bapak Ibu, perangkat 3 itu para jamaah, itu adalah perangkat untuk menemukan Allah Tuhannya. Kita ini sejak kecil sudah bertuhan kan Allah karena kita dilahirkan oleh orang tua kita yang muslim. Ya. Maka tidak hanya berhenti hanya Islam saja atau hanya beriman saja, tetapi hendaknya pendengaran, penglihatan dan hati itu dipakai untuk menemukan kekuatan iman yang sudah kita miliki. Bagi mereka yang kafir, maka mencari Tuhan, ya, mencari keberadaan, kenapa saya ini dilahirkan, untuk apa dan kemana saya harus kembali atau kemana saya akan menuju perjalanan ini. Nah, dengan 3 perangkat itu insya Allah bisa. Nah, perangkat itu semuanya jika dipakai maka akan berujung kepada ketenangan. Jadi bising yang ada ini apa dihilangkan bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Kebisingan malam yang sunyi itu, ketika gelapnya malam itu terbungkus dalam kesunyian, gelapnya malam terbungkus dalam kesunyian. Bukankah semestinya seharusnya ya ketika kita istirahat itu meluangkan, nah ini untuk bangun sebentar saja, illa qalila, bangun sebentar saja. Untuk keheningan itu kita sapa. Betapa heningnya coba. Ini bagi penyair-penyair seperti Jalaluddin Rumi, seperti siapa itu namanya? Dari Mesir itu ya Allah. Di Sufah itu ya. Ini Rabi'atul Adawiyah, itu Rabi'atul Adawiyah dan Umi Kalsum dan lain sebagainya. Ketika sudah asik masuk dalam apa nih ketenangan jiwanya, ia melantunkan syair-syair cintanya kepada Allah. Dan itu luar biasa, dan bagi penikmat-penikmat syair pasti ikut bisa merasakan itu ya. Insya Allah manusia itu berseni ya, menyenangi keindahan-keindahan. Terus di dalam ada ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ributnya kita, semangatnya kita untuk bekerja dan terus bekerja. Ya. Semangatnya kita untuk bekerja dan terus bekerja. Itu secara fisik Bapak Ibu. Hendaknya secara psikis ya. Ya, pengajar. Mengajar itu terus berbicara gitu. Bahkan mungkin ada sedikit agak tinggi naik suaranya. Tetapi jangan dinaikkan tensi dalaman hatinya itu. Tetap tenang, tetap nyaman. Bisa jadi kita hati itu tersenyum. Tidak ikut. Luarnya panas, dalamnya ingin. Artinya itu nyaman, tetap dingin. Sudah bisa model semuanya panjenengan. Wilayah. Ini begini untuk apa ini memberikan apa ini entah kepada ini. Tetapi hati kalau bisa seperti itu, orang tua kepada anak. Nah, kalau kamu tidak sholat ya, nanti kamu akan begini-begini, suaranya cetar membahana begitu.
Loh, tetapi tidak berpengaruh, tidak ikut angkel, tidak ikut resah, tidak ikut gelisah, tidak. Biarkan hati tenang. Kan marah. Begini malah gini. Tetapi tidak membenci. Nah ini loh. Itulah di situ materi pagi ini arahnya ke sana. Jadi biarlah jiwa rohani kalbu kita itu nyaman. Sehingga kalau itu nyaman Bapak Ibu, hati afidah itu nyaman. Tetap nyaman. Kita itu sudah salah. Panjen seksi itu ya, seket siji gitu maksud saya. The sweet is sweet. Oh, sweet. Dalam hidup ini sudah kenyang dengan pengalaman. Tetapi apakah panjenengan bisa menjamin diri bahwa saya itu sudah begitu Ustadz? Seperti itu. Fisik biarlah bergerak terus. Tetapi biarlah hati ini nyaman di alamnya sana. Tenang, tetap tenang. Jadi bisakah kita itu marah di fisik, di mulut, di mata ya. Tetapi tertawa di hati? Bisa, bisa. Jadi kayak orang ngeprank gitu. Sudah bicaranya tinggi-tinggi begitu kayak karena apa? Ya fisiknya itu bergerak, hatinya itu ikut mangkel itu kudu ngaploki ya, kudu ngantemi, nyadui dan lain sebagainya. Ya. Apa? Daleman itu untuk mengontrol fisik ini terus pulang ke rumah tetap gini pulang itu enggak kepada anak, kepada istri, kepada keluarga enggak terus hatiku enggak cintai tidak lebih apa ini semua tak saya cinta. Itulah kalau orang itu marah-marah dan kalau selesai ya selesai. Oh, berarti hatinya tidak ikut benci. Fisik orang yang malas karena tak jiwa. Lah, di sini kembali saya topik. Ya, keheningan yang diselimuti oleh kebisingan. Yang berikutnya ada keheningan surat Al-An'am ayatnya 6 nomor suratnya 6 ayatnya ayat 13 Pak Kotar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahar alim. Ya. Dan miliknya lah segala apa yang dimar mendengar maha mengetahui. Walaupun Bapak Ibu siang hari mendengar. Hari tetapi karena dan baginya ketenangan. Karena itu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata sakana itu miskin itu ya dari kata sakana.
Miskin itu tenang. Jadi orang miskin, orang yang tengok-tengok disebut kata sakana. Tenang orangnya itu ya jalan maka tenang. Tapi yang maksudnya gitu miskinun itu orang yang pekerjaan. Loh, apakah begitu itu tidak kita telaah? Allah kata lail itu didahulukan. Lail adanya itu mendahului sebelum nahar. Gelap itu ada dulu sebelum terang. Hormati, saya cintai. Pemahaman demi pemahaman dapatkan. Setiap hari kita telaah ya untuk menambah wawasan. Kan ini tidak bulat ya di pikiran ya. Di hati panjenengan. Saya lanjutkan. Surat surat Al-Laila libasa dan malam itu dan ketahuilah dzalika khair, pakai yang takwa itu jauh lebih baik. Artinya kan fisik lemari ya, sing telung lemari. Jadi khusus bagian dalam itu ya penuh dengan pakaian, baju ganti dan lain sebagainya itu, apalagi itu baju-baju itu penting. Siapa bilang enggak? Lah iso gawean kabeh ngaji biar jadi saksi. Tumpuk telu ngono lho. Tinggi sholat itu pakaiannya itu dipakai semuanya jadi saksi nanti dia itu pakai rangkepan telu seje karo ruko. Sumuk. Banyak sehingga saya ya Allah ampun tidak beli ya seragam dari banyak itu. Setiap tahun ganti 2 kali. Maka yang lama yang sudah langsung saya sisihkan agar tidak kebek lemari. Jauh dari ya. Pak ada pakaian-pakaian tak pilihkan pakaian masih jadi untuk laki-laki tapi yang banyak dia Pak Mudin, Pak daerah sekali di tengah. Kalau pulang setiap tahun itu mesti jadi almari itu jadi boleh longgar lagi gitu. Alhamdulillah ada yang mau. Tetapi Bapak Ibu pentingnya pakaian fisik itu ada yang lebih penting. Pakaian takwa. Jauh penting. Walibasut takwa. Allah itu loh kok mengatakan tapi yaitu kalbu kita, afidah kita, absor kita itu. Naluri yang ada di dalam.
yang namanya pakaian. Lah pakaian itu disebut oleh Allah pakaian takwa. Itulah yang saya sebut, walaupun fisik ini berpakaian bagus, indah, permata berlian nempel di badan, tapi dalemannya itu ada kemunafikan, ada kezaliman, ada loh. Iya, pakai sarung, pakai jilbab, pakai kupluk, sajadah nyentel di pundak. Ya, baju takwa koko itu jalan kemana-mana, yaitu yang dipakai. Seakan-akan solih begitu. Bukankah kita solih kan? Yaitu hati kita yang harusnya lebih tawaduk, lebih bagus dari pakaian luar kita. Di situ juga saya sampaikan, keheningan balut dibungkus pada kebisingan. Pakaian fisik itu bising, ruwet, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kenapa tidak pakaian takwa itu yang kurang ini, kurang ngaji, kurang baca Al-Quran, kurang lagi. Kenapa tidak? Cahaya yang ada dalam hati itu, man syarahallahu sadrahu lil Islam wa fahuwa ala nurim mir rabbih. Cahaya itu yang diperpendarkan, yang dibesarkan. Sehingga fisik menjadi tenang, peredaran darah pun lancar, tidak gampang sumpek, tidak gampang gelisah. Cahaya di dalam jiwa. Bukankah itu adalah bisa kita rasakan di dunia ini? Dan insya Allah jauh rasa itu lebih bahagia dan lebih sukses ketika kita sudah menikmatinya nanti di alam baka sana. Ayah bunda, bapak ibu yang saya hormati, tidak mengurangi hormat saya kepada panjenengan, mengajari hal-hal yang sebenarnya panjenengan sudah punya. Mohon maaf lahir dan batin jika apa yang saya sampaikan ini kepada panjenengan yang mungkin level kemampuannya itu jauh di atas yang saya pikirkan, yang saya sampaikan. Telaahan demi telaahan begini, saya tidak akan pernah berhenti untuk menelaahkan diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, sanak saudara saya juga, adik-adik, kakak-kakak, saya persembahkan untuk mereka-mereka semuanya agar mampu menikmati indahnya kebersamaan malam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebisingan luar siang hari tidak mengganggu aktivitas malam hari. Karena itu kalau di siang hari ada tidurlah sebentar agar nanti itu malam bisa bangun untuk menikmati indahnya berdoa dengan Allah. Saya belum selesai Bapak Ibu, masih banyak ini. Jadi sudah nggak mampu lagi untuk menyampaikannya, dan ini sebagai peringatan dalamnya, dan seterusnya ini akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya jika masih diperkenankan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak Soeharto Wiranu. Monggo Pak.